Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciza Prilika Gunus Putri, NIM saya 4425044. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin menjelaskan mengenai artikel yang saya buat dalam tugas bahasa Indonesia. Di sini saya memilih tentang tema korupsi, yaitu Pest of Corruption adalah hama dalam korupsi. Kasus korupsi merupakan permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Pelakunya itu dominan berasal dari elit politik yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian negara dan menghambat kepentingan orang banyak. Di Indonesia, korupsi bagikan virus yang menyebar ke seluruh pemerintahan hingga ke badan usaha milik negara. Dan upaya pemberantasannya masih stagnan hingga sekarang. Korupsi terkait kekuasaan karena dengan kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kroni. Perlu ditekankan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan, publik, dan BUMN. Kasus korupsi itu sendiri di Indonesia masih sangat masif dan kompleks, melibatkan sektor vital seperti sumber daya alam, PT Timah, Pertamina, pengadaan Garuda Indonesia, dan sosial seperti bantuan sosial atau OJK. Dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, mengidentifikasikan kelemahan hukum dan tata kelola, serta keserakahan yang berdampak besar pada perekonomian dan keadilan publik. Ditunjukkan oleh kasus-kasus besar seperti kasus PT Timah yang mencapai kerugian sebesar 271 triliun, Pertamina 968,5 triliun, dan penyerobotan lahan seperti kasus yang dilakukan oleh Surya Darmadi sebesar 78 triliun. Analisisnya menunjukkan korupsi berakar pada kelemahan sistematik, pragmatisme, dan budaya, dengan modus operandi seperti suap, penggelapan, dan manipulasi perizinan, serta merusaknya kepercayaan publik. Penyebab dan akar masalah itu sendiri itu dengan hukum yang lemah, seperti tumpul ke atas namun tajam ke bawah, serta kurangnya pengawasan yang efektif pada sektor ekstraktif dan BUMN. Korupsi di legislatif itu, seperti DPR, menghambat program pemerintahan dan merugikan hak rakyat. Seperti kasus KTPL, munculnya budaya korupsi yang mengakar, pragmatisme, sehingga keserakahan dan ketidakpercayaan itu pada sistem yang mendorong pelaku korupsi merasa aman. Dampaknya akan membuat kerugian finansial, mengurus APBN atau APBD, kerusakan lingkungan, dan kepercayaan publik. Solusi dan tantangan itu sendiri, kita harus memperkuat penegakan hukum, melakukan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik, termasuk di sektor BUMN dan sumber daya alam. Sekian video analisis mengenai kasus korupsi di Indonesia oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.